Oke, kita tunggu sebentar. Ini tadi yang saya maksud gitu ya, bahwa bisa agak ada challenge nih karena kita handle software. Nah, oke, ini udah ready ya. Di sinilah kita akan melakukan exercise kita. Nah, kalau kita punya data flow rate, kita load flow rate di sini. Dan kalau kita punya data pressure dari downhole gauge sudah kita download, kita bisa load ke sini. Oke, tapi instead saya akan buat laju alir dan pressure-nya di sini, bukan mengambil data dari data sebenarnya. Nah, saya akan pergi ke additional tools. Nah, di sini ya saya akan buat analytical design. Ya, analytical design, jadi kita akan mendesain dengan menggunakan software. Nah, saya tekan analytical design. Oke. Nah, kita akan menciptakan kasus kita sendiri. Pertama, kita akan bilang wellbore kita konstan, sumur kita vertikal, reservoir kita, kalau saya buka drop down-nya di sini, homogen, boundary model saya infinite. Oke. Kemudian initial pressure saya 5.000, transmissibility-nya sekian, permeability saya misalnya 50 atau 100 milidarsi, ketebalan 50 feet, dan porositas 18%. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan ciptakan historinya. Saya mengalirkan sumurnya berapa lama, dan kemudian shut in berapa lama. Nah, di sini ada test design history. Jadi, again, saya yang membuat well test saya sendiri. Kebalikannya, saya bisa mengambil data lapangan dan itu yang saya olah, gitu ya. Tapi data lapangan itu challenging, datanya itu bisa banyak sekali gitu, agak berat. Lebih baik kita start yang basic dulu. Nah, misalkan saya tambah step-nya. Misalnya periode pertama adalah flowing. Flowing misalnya 5 jam dengan laju alir misalnya 200 stock tank barrel per day. Add step, misalnya 5 jam berikutnya saya matikan sumurnya, flow rate-nya 0. Ya. Kemudian saya add lagi, 5 jam saya alirkan lagi, tapi laju alir saya naikkan flow rate-nya menjadi 500. Oke, kemudian add lagi, 5 jam lagi, saya matikan lagi sumurnya. By the way, ini yang biasa kita lakukan di dunia nyata ya. Jadi 5 jam mengalir, 5 jam dimatikan, 5 jam mengalir tapi flow rate-nya berbeda, 5 jam lagi dimatikan, dan seterusnya. Biasanya 4 kali periode aliran, baru build up yang panjang. Gitu ya. Jadi case yang saya buat, walaupun ini hypothetical, tapi ini reasonable. Ya, dan practical, bukan case yang dibuat-buat, nggak make sense, nggak ya. Jadi teman-teman still bisa mengambil learning dari sini. Kemudian 5 jam lagi dialirkan, flow rate misalnya jadi 800. Ya. Mengapa sih kita perlu variable rate ini? Supaya kita tahu sebenarnya performa sumur kita ini berapa, seperti apa gitu. Kalau kita cuma satu flow rate, satu laju alir, kadang-kadang kita masih bisa misinterpretation. Ya. Coba kita naikkan lagi laju alirnya, ada nggak pengaruhnya? Kalau dibandingkan dengan hanya satu nilai laju alir. Jadi that's why kita biasa lakukan variable rate. Kemudian kita matikan lagi, 5. Kemudian shut in ya. Ini variabel terakhir 5 dan menjadi dia misalnya 1100. Ya, 1100. Kemudian add, langsung saya matikan misalnya 3 hari, 72 jam. Ya. 0. Inilah yang namanya the main primary build up. Ya. Dalam well test biasanya kita ada lakukan build up yang cukup panjang karena itu yang akan menjadi step pressure transient analysis kita yang paling utama. Jadi kita selalu biarkan terakhir ada build up yang cukup panjang. Ya sebenarnya baik flowing maupun drawdown itu sama-sama menimbulkan pressure transient dan dua-duanya bisa kita analisis pressure transientnya. Kita bisa dapat reservoir model, boundary model untuk sumur mengalir atau sumur mati. Tapi ya teman-teman tahu, kalau sumur mengalir,
itu banyak uncertainty, ketidakakuratan, challenge terjadi. Misalnya alat ukurnya bisa error gitu ya, pengukuran laju alirnya bisa miss gitu, bisa tidak presisi. Jadi ada problem kalau kita mengutamakan mengambil pressure transient analysis itu dari periode mengalir. Nah, yang lebih sering kita lakukan, kita analisis pressure transient dengan menggunakan kondisi sumur mati. Karena kalau sumur mati, kita tidak lagi bergantung kepada bacaan laju alir dari flow meter. Dan flow meter itu seringkali nggak stabil gitu ya. Plus, dinamika wellbore ketika produce itu nggak bisa dalam dunia nyata, nggak pernah bisa dalam 5 jam 500 itu konstan terus. It's impossible. Pasti naik turun, ya. Naik turun. Laju alir itu secara dalam dunia nyata itu pasti naik turun, nggak pernah exactly 500 konstan 5 jam penuh, nggak mungkin. Nah, jadi ada banyak sumber atau challenge yang kita temukan kalau kita mengambil data flowing untuk pressure transient analysis. Tapi kalau build up, namanya sumur mati dimatikan, pasti kita bisa yakin nggak ada aliran. Ya, pasti nggak ada aliran. Kalaupun ada aliran, itu mungkin karena kebocoran dan mungkin minor. Ya. Dan kalau dia mati, kita nggak lagi bergantung sama pengukuran laju alir. Kita sekarang bergantung sama pengukuran tekanan. Nah, pengukuran tekanan, alat ukur tekanan itu biasanya precise. Yes, sangat-sangat reliable alat ukur tekanan. Jadi kita bisa cukup tenang. Sumurnya di build up, sumurnya dimatikan, kita bisa mengambil data tekanan dan most of the time data tekanan bisa dipercaya. Kalau data laju alir seringkali ada banyak errornya gitu ya, dan juga laju alir itu di dynamic naik turun gitu ya. Nah, kemudian sudah oke, 72 jam kita matikan, klik oke. Ya, udah masuk historinya, kemudian kita generate. Jadi seakan-akan saya menginput data aktual ya, padahal datanya saya buat sendiri. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, ini history plotnya ya. Ini teman-teman lihat laju alirnya naik turun ya. Oke.